Berjumpa lagi bersama saya, Mr. Tio, yang akan memandu pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 kali ini. Saya juga tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan anak-anak semua tetap menggunakan protokol kesehatan dimanapun berada, menggunakan masker, mencuci tangan pakai sabun, menghindari kerumunan, dan jaga jarak. Tentunya kita juga harus mendukung bagaimana upaya pemerintah untuk vaksinasi COVID-19 guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19, dan pastinya kita juga harus berdoa kepada Tuhan agar semoga dipulihkan kembali seperti sedia kala ya. Jadi berhubungan materi hari ini mengenai tentang menelaah unsur buku fiksi dan non fiksi. Ini tidak asing lagi, kelas 7 kelas 8 telah kita pelajari ya, bagaimana membaca novel, program literasi. Nah, itu kita harus mengetahui apa isi novel tersebut. Nah, jadi kita telah. Nah, kali ini materi tentang menelaah unsur buku fiksi dan non fiksi, saya mempunyai sebuah permainan kecil untuk anak-anak semua di rumah. Siapa yang bisa menebak ya? Saya sebut dengan permainannya tebak kata. Siapa yang bisa menebak kata yang saya buat di papan tulis ini dan benar jawabannya, kalian akan mendapatkan tambahan nilai sebesar 5 poin. Kalian boleh berkomentar di kolom komentar di bawah ini. Saya buat contoh seperti ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kata dan saya akan membuat 1 huruf. Ada 5 huruf. Saya akan membuat 1 huruf, depannya F. Coba kalian tebak siapa yang benar dan cepat ya, yang berkomentar jawabannya, dia yang mendapatkan. Contoh di pikiran kalian apa ya F ya? Tentunya pasti jawabannya berhubungan dengan materi hari ini, buku fiksi dan non fiksi, unsur-unsur fiksi ya, jawabannya pasti benar. Dan kalian komentar siapa yang paling cepat, dia berhak mendapatkan tambahan 5 poin. Nah, ini hanya contoh. Sekarang aslinya saya buat lebih sedikit dari yang tadi 5 huruf, sekarang 4 huruf saja yang gampang ya. Silakan kalian tebak depannya I, 4 huruf. Jangan asal menjawab ya, contohnya IT. Nah, itu nggak ada pelajaran bahasa Indonesia, yaitu biologi. Jadi kalian jawab sesuai dengan materi kali ini, dan jawabannya akan saya tayangkan di video pembelajaran berikut ya. Setelah ini bisa di awal, bisa di akhir, bisa di tengah. Makanya kalian harus simak video pembelajaran hari ini. Jangan kalian lompat-lompat ya kalau lewat. Nah, setelah kalian sudah mendapatkan jawabannya, silakan komentar siapa yang cepat dan benar, dia berhak mendapatkan 5 poin tambahan. Nah, tanpa berlama-lama lagi, silakan kita simak video pembelajaran hari ini. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai membaca buku sebagai wahana menjelajah dunia. Nah, ini pastinya berhubungan dengan program literasi kita ya, salah satunya membaca novel ya, mulai dari kelas 7 sampai sekarang pun kita ada program literasi membaca buku. Nah, itu untuk memacu kalian agar banyak baca, banyak pengetahuan, dan dunia juga akan kalian genggam. Nah, seperti contohnya gambar di bawah ini. Nah, membaca dimanapun, waktu santai, di depan rumah, di taman, ataupun di kamar ya, kalian boleh melakukan itu. Oke. Jadi pada materi ini ya, poin pentingnya kita menggali unsur ya, unsur buku, menggali informasi unsur-unsur buku. Pastinya ada buku fiksi ya, salah satunya novel itu ya. Ada buku non fiksi, buku yang kenyataan gitu, yang bersifat ilmiah. Nah, jadi tujuan pembelajarannya, nah, menggali informasi buku fiksi dan non fiksi. Yang kedua, menelaah unsur-unsur buku fiksi dan non fiksi.
Dan yang ketiga, membuat peta konsep tentang isi buku fiksi dan non-fiksi. Nah, jadi dalam pembelajaran kali ini ada juga kata kunci ya, bagaimana kalian juga harus mengetahui terlebih dahulu apa arti fiksi. Nah, fiksi itu khayalan, tidak nyata. Jadi buku yang bersifat khayalan, imajinatif, nah itu salah satu contoh buku fiksi ya, seperti novel, roman. Nah, walaupun ya itu ada novel yang dari kisah nyata, namun tidak memacu kemungkinan juga ada beberapa yang ditambahi gitu agar lebih dapat feel-nya, lebih dapat lagi bagaimana perannya di dalam buku tersebut. Nah, contohnya novel cerpen dongeng. Nah, ini yang terkenal ya, Milea. Walaupun dia dari cerita asli ya, Dylan, tapi mungkin ada beberapa bagian yang dibuat menjadi kekuatan novel tersebut. Perahu Kertas juga ada, juga Sang Pemimpi. Nah, ini ya fiksi. Non-fiksi, kalian harus memahami arti non-fiksi. Nah, yang bersifat kenyataan, buku-buku yang bersifat nyata ya, real, tidak ada menerka-nerka, memang pasti begitu. Ensiklopedia, nah, buku-buku yang berbau ilmiah, buku pelajaran kamu juga itu termasuk non-fiksi. Nah, ini dia buku pelajaran kita. Dan ini salah satu contohnya lagi, ada ya ensiklopedia bagaimana sejarah Bill Gates ya, bagaimana dia orang terkaya di dunia, resep-resepnya dikasih di dalam buku tersebut. Itu fiksi dan non-fiksi. Oke, saya mau bertanya kepada kamu ya, sudah berapa banyak jumlah buku fiksi dan non-fiksi yang kamu baca? Ayo jujur. Apabila kamu telah membaca buku, pasti ada yang kamu petik ya, membaca buku secara tuntas. Nah, pastinya kalau kamu udah baca buku-buku, pasti kamu harus sampai habis tuntas. Kamu juga sudah paham pastinya isinya. Dan yang terakhir, jika ditanya tentang apapun berkaitan buku itu, kamu akan menjawabnya secara benar. Nah, pasti kamu langsung tahu jawabannya karena udah paham benar isi buku yang kamu baca itu. Nah, unsur-unsur buku ya, ada yang menyatakan buku adalah jendela dunia. Nah, ya, walaupun sekarang ada yang bilang lebih jago internet, nah, tidak masalah, tapi lebih sebenarnya mengena buku begitu ya, bisa kamu pegang. Kalau internet kadang juga mata kalian juga jadi sakit karena radiasi cahaya. Unsur buku, nah, unsur yang menjadi kelengkapan dan isi buku secara keseluruhan, mulai dari identitas buku, kategori, gambar sampul, sampul depan, sampul dalam, isi buku, sampai dengan sampul belakang buku. Itu ya, dari awal sampai akhirnya kita kupas habis di unsur buku ini. Dengan mengidentifikasi unsur-unsur buku, kamu akan mendapatkan informasi tentang satu, kualitas bukunya, dan yang kedua, isi buku secara lengkap dan utuh. Nah, itu ya fungsinya. Kamu bisa tahu kualitas bukunya dan isi secara lengkap.